Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pengenalan dasar pemrograman C++. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kita mulai dengan bagaimana kita melakukan proses penginstalan. Pertama, kita bisa mendownload IDE atau Integrated Development Environment dari program C++. Di sini saya menggunakan IDE-nya adalah Dev C++. Program ini dapat kita download di sumber yang saya tuliskan di dalam slide ini. Setelah kita download, maka tentu kita harus menginstalnya ke komputer kita. Mari kita download dan install. Jadi setelah Anda masuk ke websitenya, silahkan klik download. Nah, ini filenya akan dalam bentuk zip. Kurang lebih ukurannya adalah sekitar 71 MB. Apabila Anda sudah mendownload, maka kita akan melakukan ekstrak file sebelum melakukan penginstalan. Lalu kita install. Pilih bahasanya dalam Inggris atau bahasa yang kira-kira Anda paham. Kebetulan di sini tidak ada bahasa Indonesia, jadi kita pilih Inggris saja. Ini wajib pilih I agree. Lalu kita next saja di sini. Lalu kita install. Nah, ini yang dibutuhkan kurang lebih adalah sekitar 500 MB. Oke, kalau sudah, kita bisa finish untuk melaunch program Dev C++ kita. Sekali lagi, di awal kita akan memilih settingan awal. Ini kalau Anda tidak ingin mengganti, cukup lakukan next saja. Masuk dengan jenis font dan lain-lain ya, temnya. Lalu oke. Oke, ini adalah tampilan halaman pertamanya. Baik, tadi kita sudah berhasil mendownload dan menginstal Dev C++. Sekarang kita akan membuat program pertama kita. Untuk membuat program pertama kita, silahkan Anda tuliskan sama persis apa yang Anda lihat di layar. Perhatikan, apabila dia menggunakan titik koma, Anda juga perlu menuliskan titik komanya. Seperti di sini. Ini ada titik koma. Kemudian di sini ada titik koma dan di sini ada titik koma. Usahakan sama persis termasuk dengan spasi. Misalnya di sini include kemudian spasi IOStream. Ini menggunakan kurung yang berbentuk seperti siku. Dan di depannya ada tanda pound atau tanda pagar. Di sini menggunakan kurung Kurawa buka dan kurung Kurawa tutup. Baik, saya akan mencontohkan pembuatan program ini. Saya akan masuk ke Dev C++. Saya akan buat dokumen baru. Jangan lupa ketika kita membuat dokumen baru, kita perlu save as biar tidak terlupa. Ini saya akan membuat filenya namanya adalah hello world. Lalu saya save. Baik, saya akan ketikkan baris programnya. Pertama adalah include IO string. Di
Di sini tidak ada titik koma. Kemudian tuliskan using name space. Antara name dan space tidak ada spasi. Lalu tuliskan std dan diakhiri dengan titik koma. Lalu tuliskan int spasi main. Ini ada kurung biasa buka dan tutup. Lalu enter. Ketikkan kurung Kurawa, maka dia akan otomatis terbentuk 2. Lalu Anda tuliskan di sini adalah C, huruf C, dan out, C out. Hati-hati, pada pemrograman atau programmer pemula biasanya sering menjadi hanya COT atau COT atau CUT atau cut. Perhatikan ini ada COUT. Lalu Anda gunakan tanda lebih kecil 2 kali. Lalu Anda gunakan tanda petik 2. Tuliskan di sini adalah hello world. Dan jangan lupa pada baris ke-6 ini Anda akhiri dengan tanda titik koma. Lalu diakhiri dengan return 0 dan titik koma. Di sini kita akan melakukan yang disebut sebagai kompilasi atau kita akan compile programnya terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada error atau tidak. Kita bisa pilih di menu execute. Ini ada compile atau shortcutnya adalah F9. Kita pilih F9. Nah, di sini akan ada tulisan dia tidak ada error, warning 0. Dan kompilasi waktunya membutuhkan waktu 0,84 detik. Artinya setelah kita berhasil mengkompilasi dan tidak ada pesan error, kita dapat menjalankan program ini. Balik lagi, kita pilih menu execute, lalu kita pilih kali ini adalah run, atau kita jalankan. Shortcutnya adalah F10. Nah, ini adalah output dari file yang kita buat dari helloworld.cpp. Dia akan otomatis membuat file dengan nama yang sama tapi menggunakan ekstensinya adalah .exe. Kita lihat di sini tulisannya adalah hello world. Kita bisa tutup dengan mengklik di keyboard apapun. Ini adalah program pertama yang sudah kita buat. Di sini saya akan melakukan penjelasan. Penjelasan yang pertama, kita mulai dari baris yang paling atas. Di baris yang paling atas, itu sering disebut sebagai preprocessor command atau perintah preprocessor yang mana dia menggunakan reserved word atau huruf-huruf atau kata-kata yang sudah dipesan. Untuk penjelasan terkait reserved word akan saya jelaskan pada pertemuan pekan kedua. Di sini reserved word yang digunakan adalah include. Jadi saya tuliskan di sini adalah tanda pagar atau pound include spasi IO stream. Nah, perintah preprocessor ini selalu diawali dengan tanda pound. Dan ini akan memerintahkan di compiler untuk mentranslate kode program ke dalam suatu kode yang dapat dimengerti oleh mesin. Nah, secara spesifik di sini kita gunakan include. Kemudian di sini kita memanggil IO stream. Jadi kita seperti mengikutkan suatu file yang bernama IO stream.
Nah, IOStream itu apa? IOStream itu adalah suatu file yang ada di library standar. Nah, dia terdiri dari dua kelas. Kelas yang pertama adalah iStream dan OStream. I dan O ini menunjukkan input ataupun output. Artinya, jika kita menggunakan IOStream, dia bisa melakukan stream input maupun output. Nah, file ini atau include IOStream yang kita tuliskan ini sering juga disebut sebagai header file. Karena biasanya ini selalu ditaruh di atas atau di bagian pertama dari program C++ yang kita gunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada baris yang kedua. Di baris yang kedua, saya menuliskan using namespace std. Apa itu artinya? Using di sini artinya kita menggunakan suatu namespace. Atau di sini kita menggunakan suatu objek dan variabel yang berasal dari standar library atau std. Kalau kita sudah menuliskan seperti ini, di bagian header, kita dapat men-skip, nanti di bawahnya itu adalah statement atau pernyataan yang menggunakan operator std dan juga keyword std dan juga operator titik 2 seperti ini. Ini tidak perlu kita lakukan. Contohnya saat kita akan memanggil perintah cout, kita cukup tuliskan cout saja. Penjelasan berikutnya di baris yang ini atau baris keempat ya. Ini ada int main. Ini artinya kita mendeklarasikan fungsi utama dari suatu program. Yang mana perintah-perintah ini akan dijalankan di dalam fungsi utama. Karena program akan menjalankan perintah di antara dua kurung kurawa di bawah int main. Jadi kalau kita balik lagi ke pemrograman yang tadi, sini kita punya di baris kelima dan baris keenam ini adalah kurung kurawa. Jadi artinya cout dan return 0 ini berada di dalam int main atau di dalam fungsi utama. Selanjutnya, kita tuliskan perintah atau pernyataan yang diawali dengan cout. C di sini dari C++ atau bahasa C, out artinya adalah output. Artinya di sini kita menuliskan output ke dalam monitor yang berupa tulisan hello world. Untuk string atau kata atau kalimat bukan angka, maka harus selalu diapit dengan tanda kutip 2. Jadi seperti ini, hello world di antara tanda kutip 2, lalu ada tanda lebih kecil 2 kali. Ini seolah-olah kalau kita baca dari kanan ke kiri, ini seperti hello world dituliskan atau ditampilkan, di-outkan ke monitor. Ini seperti tanda panah. Dan jangan lupa setelahnya kita harus tuliskan titik koma. Sedangkan pada int main di sini tidak ada titik koma. Nah, di sini artinya tadi kita menampilkan hello world ke output stream atau display on the screen atau kita dapat melihatnya di monitor. Lalu baris berikutnya adalah return 0. Return 0 ini adalah suatu pernyataan untuk mengakhiri dari fungsi utama. Dengan kita menuliskan return 0 seperti ini, jangan lupa ada tanda titik komanya, artinya kita memberitahu kepada program bahwa tidak ada yang dikembalikan atau tidak ada nilai yang dikembalikan.
atau juga bisa dinyatakan bahwa program ini berhasil atau baris ini berhasil dikompil tanpa ada error. Nah, ini adalah penjelasan baris demi baris. Selanjutnya, kita akan coba untuk membuat atau menulis ulang program yang sudah tadi kita buat menjadi seperti ini. Oke, saya akan balik lagi ke C++-nya di sini. Kita akan coba ini ke dalam satu baris. Seperti ini. Satu baris, kita akan coba jalankan, execute. Kita bisa compile, run, atau kita bisa langsung mendatakan atau menjalankan compile dan run itu dalam satu perintah, yaitu menggunakan shortcut F11. Kalau kita lihat di sini, output yang ditampilkan itu sama dengan program sebelumnya. Artinya, di sini C++ ini bisa menulis menggunakan single line seperti ini. Bahkan kalau kita mau gabung pun bisa. Dalam single line semuanya digabung. Seperti ini bagian header tidak boleh digabung ya. Nah. Oke, banget. Nah, ini int main. Nah, seperti ini nggak masalah. Kita coba tekan bukan F11 ya di keyboard. Ini masih bisa jalan. Bahkan kalau kita kasih spasi di sini yang jauh, ini tidak berpengaruh. Seperti ini. Tidak berpengaruh. Saya tekan F11 lagi, dia bisa dikompil dan hasilnya sama saja. Kita tulis seperti ini atau tulis seperti ini. Ini tidak boleh. Nah, di sini maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan, ini juga tidak ngaruh. Jadi kita bisa menuliskan dalam satu line. Tapi cara penulisan satu line ini sangat tidak dianjurkan. Mengapa? Karena kalau kita menuliskan dalam satu line itu menjadi atau membuat program kita susah untuk dibaca. Baik, saya akan mengembalikan lagi ini ke bentuk semula. Saya hapus saja. Jadi ini adalah cara yang direkomendasikan ya. Kita tulis int main. Ini boleh spasi, kurung, atau tidak ada spasi pun tidak ngaruh ya. Ada dua style. Style yang pertama adalah menuliskan kurung Kurawa di sini. Itu style yang pertama. Atau style yang kedua, Anda menuliskan kurung Kurawa di sini. Ini sama saja. Lalu saya tuliskan tadi cout. Nah, ini boleh spasi, boleh tidak. Misalnya saya kasih spasi ya, seperti ini juga tidak berpengaruh. Seperti ini. Ini adalah cara penulisan yang dianjurkan karena kita bisa melihat indentasinya berbeda. Artinya si blok ini, si out dan return 0 ini masuk ke dalam blok int main. Karena ini adalah program yang sederhana, jadi kelihatannya tidak terlalu sulit ya untuk dibaca. Kalau kita bikin hanya satu baris. Tapi kalau bayangkan Anda punya program yang sangat kompleks, Anda tulis acak-acakan atau seperti ini. Ini juga menyulitkan untuk membaca. Jadi biasakan adalah ada indentasinya. Baik, saya akan kembali lagi ke penjelasan. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau kita menulis dengan dua cout di sini? Jadi ada tambahan satu baris lagi yaitu I am a C++ program. Saya akan kembali lagi ke dev C++-nya. Saya tambahkan di sini cout.
I am a C++ program. Jangan lupa adalah tanda titik koma, karena ini adalah kesalahan umum yang dilakukan oleh programmer pemula atau bahkan programmer yang sudah handal pun kadang-kadang suka lupa masalah titik koma. Baik, kita akan coba jalankan. Di sini saya ketikkan F11. Nah, kalau kita lihat di sini barisnya itu tidak berganti baris. Jadi dia akan ditulis dalam satu baris. Walaupun pada bahasa pemrogramannya atau pada codingnya itu ditulis 2 baris. Tapi outputnya dia tetap 1 baris. Bagaimana caranya kalau kita ingin mengganti baris? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama adalah kita menggunakan spesial karakter. Jadi spesial karakter ini dapat kita gunakan. Tapi ingat, kita harus menggunakannya di antara tanda petik 2. Nah, untuk ganti baris, kita bisa menggunakan \n. Baik, saya akan contohkan kembali. Saya ganti baris. Jadi, pilihan pertama ya, kita bisa lakukan \n-nya di sini, di baris ke-6. Lalu compile and run. Nah, dia ganti baris. Kenapa di sini ada spasi? Karena ini sesuai dengan program yang kita buat. Di sini ada spasinya. Ya, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, kita bisa tuliskan backslash-nya ini di sini. Maaf, di sini ya, setelah tanda petik 2 \n. Lalu kita compile and run. Nah, dia akan berganti baris. Atau karena ini sama-sama cout ya, sama-sama cout 2 baris ini, kita bisa tuliskan dalam 1 baris. Ini tidak masalah, ini kita gabung ya, ini kita gabung. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita lakukan. Ini sama saja. Dia akan ganti baris karena kita memberikan karakter khusus untuk mengganti baris. Baik, selanjutnya ini menggunakan \n. Ada cara lain untuk ganti baris, tidak menggunakan \n, tapi kita gunakan di sini adalah endl atau endline. Jadi kita tambahkan di sini adalah cout endl, lalu jangan lupa titik koma, dan kita compile and run. Maka dia akan ganti baris. Ini cara yang kedua. Tidak menggunakan \n. Yang endl juga ini dapat kita satukan dalam 1 baris. Bisa juga kita tulis seperti ini. Kita tambahkan lagi seperti ini, ada lebih kecil 2 kali, lalu endl, dan jangan lupa dipisahkan dengan titik koma sebelum ganti baris berikutnya. Nah, ini maka dia akan sama dengan yang sebelumnya. Atau kalau kita mau buat 1 baris full juga bisa. Nah, ini seperti ini. Ini bisa kita lakukan, nanti dia akan dalam 1 baris full tapi outputnya 2 baris. Nah, seperti ini. Baik, silakan Anda coba menuliskan output seperti ini ya. Misalnya, hello, this is Budi. Ini untuk latihan. Dan Anda juga bisa coba-coba menggunakan spesial karakter yang lainnya. Silakan dicoba secara mandiri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.